Bang, hasil agenda sidang hari ini Bang? Agenda sidang hari ini tadi sudah diputuskan untuk selanjutnya adalah mediasi sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung. Tadi sudah diputuskan ada 2 hakim yudisial dan hakim non yudisial. Jadi habis ini mungkin saya akan mencari bertemu dengan mediatornya untuk mengatur jadwal supaya minimal minggu depan ada pertemuan untuk membahas kelanjutan proses hukum ini seperti apa, karena mediasi itu memang diatur berdasarkan peraturan Mahkamah Agung dengan tujuan kedua belah pihak mungkin bisa membicarakan permasalahan secara baik, secara kekeluargaan untuk mencapai kesepakatan secara musyawarah. Tadi sempat juga ditawarkan mediator dari luar Bang. Kenapa alasannya memilih untuk dari mediator? Karena yang terdaftar itu mediatornya itu pasti ada di pengadilan. Jadi setiap pengadilan negeri, seingat saya, semua sudah ada daftar mediator, baik mediator hakim, istilahnya yang sama mediator non palu. Jadi alangkah baiknya yang sudah terdaftar itulah yang ditunjuk sebagai mediator dan saya serahkan kepada majelis hakim. Tadi yang memutuskan adalah bukan kami, bukan saya sebagai penggugat dan juga bukan tergugat 1 dan tergugat 2. Kita sepakat tadi, kita serahkan ke majelis hakim supaya memutuskan mediatornya ada 2 orang. Jadi 2 orang inilah nanti satu hakim, satunya bukan hakim. Jadi sebentar kita atur jadwal. Mudah-mudahan minggu depan ada titik temu untuk membahas persoalan ini, ya kan? Karena persoalan ini adalah sesuatu yang terkait adanya kesepakatan secara lisan yang terjadi di tanggal 13 November 2024. Bang, saat mediasi nanti mungkin Nikita Mirzani akan menyampaikan apa Bang? Mungkin ada pesan kalau usulan mediasi itu bisa saya buatkan, tapi berdasarkan peraturan Mahkamah Agung, para pihak, artinya para pihak itu prinsipal ya, di dalam hukum itu istilahnya prinsipal, diwajibkan untuk hadir, kecuali dengan hal-hal yang memang luar biasa dia tidak bisa hadir. Nah, yang jadi masalah, posisi Nikita Mirzani saat ini ada dalam tahanan, Ismail Marzuki ada dalam tahanan, dan itu menjadi kebijakan daripada kejaksaan apakah memberikan izin atau tidak. Nanti mungkin ataukah ada jalan keluar lain, misalnya melalui video call atau apa. Nanti kita lihat teknis itu teknis yang akan disepakati dengan hakim mediator. Artinya ada peluang damai sendiri. Semua pasti ada peluang. Kenapa sih sesuatu yang bisa kita bicarakan tidak kita bicarakan, ya kan? Semua bisa. Tapi kalau misalnya tidak ada titik temu, ya proses itu tetap berlanjut. Karena di dalam suatu permasalahan, titik akhir dari persoalan itu adalah mencari kebenaran. Dalam kebenaran itu pasti ada keputusan. Bang, jika emang ada peluang untuk berdamai, apakah seperti apa perdamaian? Saya tidak tahu. Cuma aturan mediasi itu adalah mendamaikan para pihak, menjembatani para pihak supaya membahas permasalahan tersebut secara baik. Itu adalah fungsi mediasi, di mana dalam mediasi itu akan ada namanya hakim mediator. Mereka yang akan, apa sih usulanmu, misalnya dari saya mengusulkan apa, nanti dari tergugat mengusulkan apa. Itu teknis. Nah, kita lihatlah kalau memang ada hal-hal yang bisa dibicarakan. Kalau misalnya tidak ada titik temu, ya proses hukum berlanjut. Tapi saya kan belum bertemu lagi. Hasil ini nanti akan saya sampaikan. Pasti minimal hari ini atau besok saya akan bertemu besok dengan jadwal yang diatur oleh Rutan. Jadwalnya kan hari kerja ya, dengan jam yang patut, jam pagi. Nanti pada saat saya besok akan saya sampaikan, nih ada hasil sidang seperti ini, dibentuk hakim mediator 2 orang. Nanti Niki usulannya apa? Nanti mereka usulannya apa? Nanti ya itulah dijembatani oleh hakim mediator. Bang, jika tergugat ingin negosiasi, saya tidak bisa menanggapi. Yang jelas kita kembali ke sistem ya. Sistem yang diatur dalam peraturan Mahkamah Agung. Hakim mediator adalah menjembatani, mendamaikan, memberikan jalan keluar kedua belah pihak untuk membahas, membicarakan secara baik-baik. Itu fungsi hakim mediator. Ya kita lihat nanti seperti apa. Artinya pada saat perkara ini
ini sudah diserahkan ke hakim mediator, maka semuanya ada di tangan hakim mediator untuk mencoba mempertemukan, menjembatani, mendamaikan, memusyawarahkan persoalan tersebut. Tapi emang mungkin ada berapa persen nih kira-kira? Saya bukan biasa menghitung, saya tidak bawa Tapi besar kalkulator. nggak bang peluangnya? Kalau semua harus kita berbesar hati, hidup ini harus berbesar hati, tidak ada yang kecil. Yang jelas peraturannya yang harus kita taati. Peraturannya seperti itu. Kita lihat nanti, ini kan saya belum ketemu nih, habis ini saya coba akan mencari hakim mediatornya siapa, kita jadwalin apakah minggu depan atau 2 minggu lagi, karena batasan untuk mediator itu, batasan untuk mediasi itu 1 bulan. Terhitung sejak nanti kapan, apakah sejak hari ini atau minggu depan nanti diputuskan oleh hakim mediator. Bang, kabarnya kita sekarang kayak gimana? Baik-baik aja, dalam keadaan sehat walafiat. Dia ingin bertemu Rijal Gladys nggak sih? Saya belum membahas yang begitu. Biasanya yang saya bahas itu dengan ini pasal. Pasal saya bahas, unsur saya bahas, pidananya saya bahas. Hal-hal di luar itu saya jarang membahas hal-hal tidak ada relevansinya dengan persoalan itu, karena hal-hal pribadi saya tidak akan masuk. Ya, makasih Bang. Bertemu dengan hakim mediator ya. Oke. Saya akan sampaikan apakah minggu depan kita mediasi atau tidak. Ya, saya coba akan mencari Siap. dulu. Ya, Oke, ya, makasih teman-teman. Bang.